Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Insya Allah pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang salah satu jenis soal yang akan diujikan, terutama bagi teman-teman yang sementara mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, jadi teman-teman sekalian, terkait dengan soal manajerial ini terbagi ke dalam beberapa kategori, ya. Tapi untuk video kali ini kita fokus ke bagian kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? Nah, di sini juga telah disediakan 5 option. Masing-masing option memiliki poinnya masing-masing, mulai dari poin yang terendah hingga poin yang tertinggi. Nah, tugas teman-teman adalah menemukan option dengan poin tertinggi. Nah, langsung saja kita analisis masing-masing option. Kita mulai dari option A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Nah, jika teman-teman memilih option A, artinya teman-teman memiliki karakter sebagai seorang yang teliti, karena dalam melaksanakan tugas teman-teman butuh penuh pertimbangan. Kemudian teman-teman juga termasuk dalam kategori visioner, karena dalam melaksanakan tugas teman-teman selalu memiliki sasaran atau target. Dan yang terakhir, teman-teman termasuk dalam kategori orang yang tepat waktu atau disiplin. Nah, mengapa? Karena teman-teman dalam menyelesaikan sebuah tugas selalu memperhatikan deadline. Nah, ini untuk analisis option A. Selanjutnya, jika teman-teman memilih option B, saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman adalah merupakan seseorang yang percaya diri namun tidak mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi. Mengapa demikian? Kita kembali ke optionnya. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah karena tidak ada yang dapat menjamin apakah teman-teman suatu saat masih tetap ingat, atau bahkan mungkin karena sesuatu hal teman-teman akan lupa dengan apa yang teman-teman lihat dan rekam di otak teman pada hari ini. Nah, sehingga karakter semacam ini kurang tepat jika kita bawa ke dalam pekerjaan kita. Nah, kita lanjut ke option selanjutnya. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Kalau teman-teman memilih option ini, maka ini menggambarkan bahwa teman-teman memiliki karakter yang kaku dan individualistik. Artinya apa? Artinya teman-teman itu melakukan segala sesuatunya yang bersifat rutinitas dan tanpa ada keinginan untuk kemudian berkembang ke hal-hal yang baru, ke hal-hal yang jauh lebih menarik dan menantang. Teman-teman lebih senang berada di zona nyaman atau stuck pada pekerjaan itu saja. Tidak ada keinginan untuk memulai hal-hal baru yang lebih menantang. Nah, kita lanjut ke option D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, kalau teman-teman memilih option ini, maka artinya teman-teman merupakan seseorang yang sering ragu atau takut, sehingga teman-teman butuh banyak sekali pertimbangan sebelum akhirnya mengambil keputusan. Nah, sebenarnya karakter ini cukup baik ya, karena dengan karakter semacam ini kita bisa meminimalisir risiko yang bisa mencederai perusahaan atau instansi kita. Tetapi ada kalanya jika teman-teman diperhadapkan pada sebuah kondisi atau pada sebuah keadaan di mana teman-teman harus mengambil keputusan secara cepat, maka karakter semacam ini akan menjadi bumerang atau menjadi sesuatu yang bisa membahayakan teman-teman. Ya,
Kita lanjut ke option ke E. Saya kadang mencatat, kadang tidak. Nah, jika teman-teman memilih option ini, maka artinya teman-teman adalah tipe karyawan yang santai dan bergerak sesuai keinginan hati. Sebenarnya karakter semacam ini bagus karena teman-teman artinya bekerja dalam kondisi yang tidak tertekan, kondisi yang happy-happy saja. Hanya saja kita juga harus mengingat bahwa kita bekerja di sebuah lembaga atau instansi itu terikat oleh SOP, standar operasional standar operasional. Nah, jika teman-teman hanya bekerja sesuai dengan keinginan hati, maka target-target perusahaan akan sulit untuk tercapai. Sehingga karakter semacam ini juga kurang tepat jika kita bawa ke ranah pekerjaan kita. Nah, setelah kita menganalisis masing-masing option, maka dari kelima option ini tentu teman-teman sudah tahu option yang paling tepat dan pastinya memiliki poin paling tinggi. Iya, benar sekali. Jadi untuk soal nomor 1, option yang benar adalah option A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebagai karyawan yang baik, maka memang kita harus senantiasa teliti untuk hal ini, karena hal ini bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Kemudian kita juga harus memiliki karakter visioner, artinya di dalam melaksanakan pekerjaan kita, kita punya target yang ingin dicapai. Target tersebut akan membuat kita memiliki motivasi untuk bekerja dengan lebih maksimal lagi. Selanjutnya, teman-teman juga harus memiliki sifat atau karakter tepat waktu. Nah, karena dengan karakter semacam ini, maka pekerjaan teman-teman akan terselesaikan pada waktunya sesuai dengan kesepakatan perusahaan atau instansi. Jadi demikian untuk ulasan soal nomor 1. Kita berlanjut ke soal nomor 2. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, jadi soal ini ingin menguji bagaimana pandangan teman-teman apabila teman-teman menjadi seorang pemimpin pada sebuah perusahaan atau pada sebuah instansi. Nah, di sini juga telah disediakan 5 buah option. Kita langsung saja analisis masing-masing optionnya. Kita mulai dari option A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol serta pengawas. Nah, jika teman-teman memilih option ini, maka itu memberikan gambaran bahwa teman-teman merupakan sosok pemimpin yang mempercayai kinerja stafnya secara penuh. Namun, meskipun teman-teman mempercayai kinerja staf, kita sebagai pemimpin juga tetap melakukan pengawasan atau controlling dengan baik untuk mengetahui sejauh mana kualitas pekerjaan dari staf kita. Kita lanjut ke poin kedua, option B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Nah, jika teman-teman memilih option ini, maka artinya teman-teman sebagai pemimpin tidak memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada staf yang kita miliki. Teman-teman tidak mempercayai bahwa staf tersebut mampu mengerjakan tugas yang kita berikan dengan baik. Nah, kita lanjut ke option C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya teman-teman tidak memiliki kepercayaan kepada staf yang teman-teman miliki, dan yang paling parahnya adalah sifat demikian menunjukkan bahwa teman-teman tidak memberikan kesempatan kepada staf tersebut untuk berkembang. Ya, mengapa? Karena teman-teman hanya memberikan tugas yang sifatnya biasa saja kepada staf tersebut, sementara tugas-tugas yang sifatnya penting itu teman-teman kerjakan sendiri. Nah, ini adalah bukti bahwa teman-teman tidak memberikan kesempatan bagi staf yang teman-teman miliki untuk berkembang dan mampu mengerjakan tugas yang lebih berat atau lebih menantang. Kita lanjut ke option D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya sebagai seorang pemimpin, teman-teman tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan SDM yang ada. Mengapa? Karena perusahaan atau lembaga yang ada itu masing-masing mempunyai staf. Nah, staf ini bertugas untuk membantu pemimpin dalam menyelesaikan masalah yang ada.
jika teman-teman hanya memberikan sebagian kecil tugas kepada staf, artinya teman-teman tidak mampu memanfaatkan dan mengembangkan SDM yang ada di kantor tersebut. Nah, kita lanjut ke option B. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Nah, jika kita analisis ya, sebenarnya option A ini kurang lebih hampir sama dengan option B. Artinya teman-teman sebagai pemimpin tidak mempercayai, artinya kurang mempercayai kinerja staf kita, sehingga tidak memberikan sepenuhnya tugas kepada staf tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, teman-teman, dari 5 option ini saya yakin teman-teman sudah memperoleh gambaran kira-kira option mana yang memiliki poin tertinggi atau terbesar. Ya, benar sekali ya. Jadi option yang tepat untuk soal nomor 2 adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada staf dan saya sebagai pengontrol. Jadi memang teman-teman, ketika kita diamanahkan sebagai pemimpin atau sebagai bos pada sebuah instansi, sebuah perusahaan, maka alangkah baiknya memang jika kita memberikan tugas tersebut kepada staf-staf kita untuk diselesaikan. Nah, sementara kita selaku pimpinan cukup melakukan pengawasan. Dengan demikian maka kita bisa jauh lebih fokus untuk cukup mengawasi saja, sehingga teman-teman bisa melihat sejauh mana kualitas pekerjaan dari staf-staf saya. Nah, itu mungkin teman-teman untuk analisis soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seberapa pentingkah kekompakan bagi tim Anda? Nah, jadi soal ini menguji bagaimana sudut pandang teman-teman terhadap kerjasama dalam kelompok. Nah, di sini telah disediakan 5 option. Tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah target tercapai. Penting tapi bukan yang utama, dan bla bla bla. Nah, langsung saja kita analisis masing-masing option. Kita mulai dari option A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya sebagai seseorang yang berada dalam sebuah kelompok, teman-teman ini termasuk kategori orang yang ambisius dan individualistik. Artinya teman-teman hanya memikirkan target saja, entah itu dikerjakan secara berkelompok atau secara individual, teman-teman tidak peduli, intinya adalah target tercapai. Nah, selanjutnya, jika teman-teman memilih option B, penting tapi bukan yang utama, artinya teman-teman ini merupakan tipe orang yang netral atau cuek ya. Nah, jadi bagi teman-teman, entah itu dilakukan secara pribadi maupun secara berkelompok, itu sama saja, intinya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Lanjut, kita masuk ke option C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak perlu kedekatan. Nah, jika teman-teman memilih option ini, maka teman-teman termasuk dalam kategori orang yang kurang mampu bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Karena bagi Anda yang terpenting adalah bekerja, tidak perlu dekat dengan teman-teman atau kelompok yang lain yang ada di sekitar kita. Kita lanjut ke option D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Artinya Anda merupakan orang yang menjadikan kebersamaan sebagai motivasi untuk mencapai target. Nah, karakter seperti ini sebenarnya bagus teman-teman, tapi ada kalanya juga berbahaya, karena biasanya orang-orang yang lebih senang bekerja kelompok akan berada pada sebuah titik di mana ketika teman-teman kelompoknya down, maka dia pun juga akan ikut down. Artinya dia berani untuk bertindak jika dikerjakan secara bersama-sama, dan ketika teman-temannya menyerah maka dia juga akan ikut menyerah. Intinya adalah dia menggunakan kekuatan kelompok untuk memotivasi dirinya agar bisa bekerja. Kita lanjut ke option E. Penting tapi yang utama adalah target. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya teman-teman merupakan seseorang yang senang bersosialisasi, namun tetap mengedepankan penyelesaian tugas dan tanggung jawab. Artinya
teman-teman merupakan orang yang mampu menentukan skala prioritas antara kebersamaan dan tugas. Jadi teman-teman menganggap bahwa kebersamaan itu penting, kerjasama itu penting, tapi di sisi lain bahwa meskipun kebersamaan itu penting, kita tetap harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang paling utama. Itu yang paling utama. Nah, setelah kita menganalisis masing-masing option ini, maka saya yakin teman-teman sudah tahu option yang tepat untuk soal ini. Ya, betul sekali ya. Jadi option yang tepat untuk nomor 3 adalah E, penting tapi yang utama adalah target. Ya, jadi teman-teman sekalian, jika kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kita harus bekerja secara tim atau secara kelompok, maka yang pertama harus teman-teman ketahui bahwa tim itu penting, bekerja kelompok itu penting. Nah, tetapi jika pada suatu kondisi kemudian kelompok kita melanggar atau melenceng dari tugas yang diberikan, maka teman-teman tetap harus mengutamakan target. Jadi meskipun teman-teman kelompok yang lain melakukan pekerjaan yang tidak sesuai, maka teman-teman harus mengerjakan sesuai dengan SOP dan target yang ada. Itu untuk soal nomor 3. Bagaimana teman-teman sejauh ini? Pusing? Ya, insya Allah kalau kita sering latihan, maka kita akan terbiasa dengan soal-soal semacam ini. Oke, langsung kita lanjut teman-teman ke soal berikutnya, nomor 4. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang dihadapi tim? Nah, soal ini ingin menguji bagaimana pandangan teman-teman jika teman-teman diperhadapkan pada sebuah masalah yang menyangkut dengan tim atau kelompok kita. Nah, kita langsung saja analisis masing-masing option yang ada. Yang pertama, option A, saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. Nah, jika teman-teman memilih option ini, maka teman-teman termasuk tipe individualistik. Mengapa demikian? Karena kita lihat pada redaksi katanya, saya menganggap tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. Nah, pada kalimat tersebut tergambar bahwa teman-teman yang ingin menyelesaikan masalah tersebut sendirian, sementara ini merupakan masalah kelompok, masalah yang harus diselesaikan bersama-sama, bukan diselesaikan secara individual atau sendiri-sendiri. Nah, kita lanjut ke option B. Ketua tim adalah penanggung jawab masalah tersebut. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya teman-teman adalah tipe orang yang perhitungan serta tidak bisa dianggap bekerja sama. Karena bagi teman-teman, siapapun yang menjadi pemimpin di kelompok tersebut, maka dia adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah yang ada. Nah, karakter semacam ini kurang bagus ya teman-teman, karena artinya teman-teman tidak ingin diberikan beban untuk menyelesaikan masalah bersama. Teman-teman hanya mau terima enaknya saja, terima beresnya saja. Begitu ada masalah, teman-teman serahkan semua kepada ketua tim. Ya, ini merupakan karakter yang kurang bagus kita pelihara dalam kehidupan berkelompok, karena memang sangat istilahnya apa ya, egois. Jadi teman-teman mau enaknya saja, sementara kalau ada yang kurang baik itu semua dilimpahkan kepada ketua kelompok. Nah, kita lanjut ke option C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya teman-teman merupakan orang yang tidak bisa berempati, orang yang tidak bisa menanggung masalah bersama. Bagi teman-teman, siapapun yang membuat masalah dalam kelompok, maka dia adalah penanggung jawab terbesar. Nah, padahal tidak seperti itu konsepnya teman-teman. Ketika kita telah sepakat untuk bergabung dalam sebuah kelompok, maka apapun yang menjadi masalah dalam kelompok tersebut merupakan masalah kita bersama. Sehingga pemikiran bahwa siapapun orang yang menjadi dalang dari adanya masalah tersebut, maka dialah yang bertanggung jawab, itu adalah konsep atau pemikiran yang tidak tepat jika kita bawa ke kehidupan berkelompok. Nah, kita lanjut ke option D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya teman-teman adalah merupakan orang yang paham apa arti dan makna dari kerjasama serta kekompakan dalam tim. Jadi memang bahwa seperti yang saya sebutkan sebelumnya teman-teman, ketika kita telah sepakat untuk bergabung di dalam sebuah tim atau di dalam sebuah kelompok, maka segala sesuatu menjadi tanggungan bersama, entah itu masalah maupun
hal-hal yang bersifat lain-lainnya. Artinya jika teman-teman mempunyai masalah dalam kelompok itu, maka masalah tersebut menjadi masalah bersama dan akan diselesaikan secara bersama-sama pula. Nah, kita lanjut ke option E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Nah, kalau kita lihat teman-teman, pada dasarnya option E ini sama dengan option B. Artinya teman-teman merupakan orang yang perhitungan dan tidak bisa diajak bekerja sama karena segala sesuatunya teman-teman limpahkan kepada ketua kelompok. Nah, karakter ini kurang tepat ya untuk kita pelihara dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah teman-teman melihat analisis dari masing-masing option, nah saya yakin teman-teman sudah tahu kira-kira option mana yang tepat untuk soal nomor 4. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk nomor 4, soal bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim, jawaban yang tepat adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Jadi saya kembali mengulangi teman-teman bahwa ketika kita sudah sepakat untuk bergabung di dalam sebuah tim, maka kita pun harus sepakat bahwa apapun yang terjadi pada tim tersebut harus kita tanggung bersama-sama, harus kita selesaikan bersama-sama, dan juga kita harus membiasakan untuk berempati pada teman-teman kita, sehingga meskipun salah satu teman-teman kita menjadi penyebab terjadinya sebuah masalah, maka kita harus siap untuk membantu teman kita dalam menyelesaikan masalah yang ada. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif, di mana usia mereka jauh lebih tua dibanding Anda. Nah, bagaimanakah strategi Anda? Nah, jadi teman-teman di sini akan diuji bagaimana kemampuannya untuk menggerakkan teman-teman yang lain sementara mereka memiliki usia yang terlampau lebih tua daripada kita. Nah, kita langsung saja analisis masing-masing option. Yang pertama, memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya teman-teman merupakan pemimpin yang otoriter dan memaksakan kehendak. Ya. Dan tipe-tipe pemimpin seperti ini biasanya akan kurang disenangi oleh teman-teman di kantor. Nah, sehingga memang karakter seperti ini kurang tepat jika kita bawa ke kehidupan berkelompok, terutama dalam pekerjaan kita. Nah, kita lanjut ke option ke B, mengevaluasi kinerja tim dan menginstruksikan bawahan untuk berubah. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya teman-teman merupakan jenis pemimpin yang kurang kreatif. Mengapa? Karena teman-teman hanya mampu mengevaluasi dan memberikan instruksi saja. Nah, sebagai pemimpin yang baik, maka alangkah tepatnya jika teman-teman mampu menstimulasi atau memberikan rangsangan kepada teman-teman untuk kemudian bisa bangkit lagi motivasinya untuk bekerja dengan maksimal. Nah, kita lanjut ke option C, mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab pribadi. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya teman-teman merupakan tipe individualistik atau senang bekerja sendiri. Jadi teman-teman mengambil alih tugas yang seharusnya dikerjakan secara berkelompok untuk dikerjakan secara pribadi. Ini bukti bahwa teman-teman kurang mampu untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman kerja yang lain. Nah, kita lanjut. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Artinya, jika teman-teman memilih opsi ini memberikan gambaran bahwa teman-teman merupakan tipe pemimpin yang egois. Mengapa? Karena teman-teman menggunakan cara sesuai kemampuan teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui bahwa tidak semua orang memiliki karakter yang sama. Sehingga jika teman-teman menggunakan karakter pribadi untuk menentukan cara yang akan digunakan ke depannya, maka itu kurang tepat karena bisa saja mungkin ada karyawan yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan cara yang teman-teman akan buat nantinya. Selanjutnya kita lanjut ke option D, mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nah, jika teman-teman memilih option ini, artinya teman-teman merupakan pemimpin yang ketika menemukan sebuah masalah dalam tim, teman-teman langsung mencari solusinya.
Nah, kemudian setelah solusi ditemukan, teman-teman akan mengupayakan agar bagaimana kemudian kesalahan tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. Nah, setelah kita menganalisis masing-masing option pada soal, saya yakin teman-teman sudah tahu option mana yang tepat. Iya, betul sekali ya. Jadi option yang tepat adalah E, mendiskusikan apa hambatannya dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jadi ini adalah merupakan karakter seorang pemimpin, teman-teman. Jadi memang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menemukan kesalahan yang terjadi, kemudian menemukan solusi yang tepat serta menjaga agar masalah serupa tidak terjadi di kemudian hari. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian teman-teman, kita kerjakan dulu 5 nomor saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya kita akan membahas soal-soal yang jauh lebih rumit lagi. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan teman-teman like dan share serta jangan lupa subscribe agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat yang sama dengan yang kita rasakan hari ini. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.